Praktikum biokimia untuk pemeriksaan lipid serum. Ini adalah bagian kedua yang dipraktikumkan dengan melakukan pemeriksaan kadar trigliserida dan melakukan penentuan kadar lipid total. Pemeriksaan kadar trigliserida dilakukan dengan prinsip pemeriksaan yang sama seperti pemeriksaan kadar kolesterol sebelumnya. Dilakukan dengan rangkaian reaksi untuk menghasilkan senyawa akhir, dalam hal ini senyawa cinonimin, yang mempunyai spektrum warna. Spektrum warna inilah yang nanti bisa diukur absorbannya dengan menggunakan spektrofotometer. Absorban dari senyawa cinonimin ini itu nilainya akan tergantung kepekatan dari senyawa cinonimin yang terbentuk. Kadar kepekatan, kadar warna cinonimin ini akan ekuivalen dengan jumlah trigliserida yang ada pada sampel sebelumnya, sampel yang diuji. Reaksi dijalankan dengan memakai regensia seperti berikut ini. Masing-masing standar, blanko, dan sampel dimasukkan ke dalam tabung sebanyak 20 mikroliter yang kemudian dicampur dengan regen masing-masing sebanyak 2 ml atau 2 mikroliter. Hasil akhir reaksi dengan senyawa cinonimin yang membentuk warna itu nanti diukur absorbannya masing-masing dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 546 nanometer. Setelah dilakukan pengukuran, maka didapatkan absorban standar, absorban sampel. Dilakukan pengukuran penentuan kadar trigliserida, yakni dengan membandingkan senyawa absorban sampel dan absorban standar dikali dengan konsentrasi standar trigliserida, yakni 200 mg per desiliter. Jadi, kita sudah melakukan pemeriksaan kadar kolesterol total pada bagian 1 sebelumnya, dan pada bagian 2 ini kita sudah melakukan pemeriksaan kadar trigliserida. Hasil dari penentuan kadar kolesterol total dan penentuan kadar trigliserida ini dapat kita pakai untuk menentukan kadar lipid total. Jadi, kadar lipid total yang terdapat dalam serum sampel yang diperiksa bisa didapatkan dari penjumlahan fraksi kolesterol totalnya dan fraksi trigliseridanya. Kita akan melakukan pemeriksaan trigliserida dengan memakai regen ya, reaksinya dengan metode Chopard juga. Di sini tersedia sampel serum yang berisi trigliserida, lemak trigliserida. Ini berisi lemak trigliserida. Tabung ini mengandung larutan standar trigliserida. Larutan trigliserida ini mengandung trigliserida sebanyak
dengan konsentrasi 200 mg per desiliter trigliserida. Kemudian ini adalah blanko berisi Aquades murni. Masing-masing sampel 1 akan dimasukkan ke dalam tabung sampel nomor 1. Sampel nomor 2 akan dimasukkan ke dalam tabung nomor sampel 2. Larutan trigliserida standar akan dimasukkan ke dalam tabung nomor 3 yang setelah dilabel standar. Blanko akan dimasukkan ke dalam kufet tabung yang telah dilabel blanko, isinya adalah Aquades. Oke, ya, mulai ya. Kita buka dulu. Oke, ya. Kita akan memasukkan sebanyak 20 mikroliter sampel nomor 1 yang berisi trigliserida dari sampel pasien nomor 1. Ambil 20 mikroliter dari sampel tabung dari sampel nomor 2. Masukkan ke tabung sampel nomor 2. Ambil sebanyak 20 mikroliter larutan standar. Masukkan ke dalam tabung dengan label standar. Ambil blanko berisi Aquades sebanyak 20 mikroliter. Sekarang kita akan mencampurnya dengan reagen pereaksi sebanyak masing-masing 2 cc ke dalam tabung sampel nomor 1, tabung sampel nomor 2, tabung standar, dan tabung blanko.
efek dengan skala 1 cc atau sebanyak 1000 mikroliter setiap kali satu. Ambil reagen reaksi sebanyak 2 cc, reagen reaksi trigliserida, masukkan ke dalam tabung nomor 1. Ingat, jangan menyentuh ujungnya ini, jangan menyentuh cairan di bawah. Ambil 2 cc, larutan pereaksi, masukkan ke dalam tabung nomor 2, sampel nomor 2. Kayak tadi bercampur, buang. Ambil sebanyak 2 cc reagen pereaksi untuk dimasukkan ke dalam tabung yang berisi standar. Ambil sebanyak 2 cc reagen pereaksi, dimasukkan ke dalam tabung blanko. Masing-masing tabung berisi sampel nomor 1, sampel nomor 2, larutan standar, dan blanko yang telah diberikan reagen pereaksi trigliserida akan bereaksi dengan trigliserida yang ada di dalam tabung nomor 1, tabung nomor 2, tabung dalam standar, dan tabung dalam blanko jika ada. Ini dalam waktu 20 menit pada suhu 25 derajat didiamkan supaya dia bisa bereaksi, atau pada suhu kamar 37 derajat didiamkan selama 10 menit, sekurang-kurangnya 10 menit untuk dapat bereaksi, terjadi reaksi. Reaksinya nanti akan menghasilkan cairan berwarna kecoklatan, kuning kecoklatan seperti ini. Ini semakin kuning, semakin tua warnanya, itu berarti berisi trigliserida, semakin pekat. Kita telah melakukan pencampuran larutan-larutan yang berisi trigliserida dengan reagen pereaksi. Masing-masing
tabung berisi sampel nomor 1, sampel nomor 2, sampel standar, tabung standar, dan tabung blanko. Kita akan lihat masing-masing setelah dibiarkan bereaksi dalam suhu 25 derajat selama 20 menit atau selama 10 menit pada suhu kamar 37 derajat. Larutan tersebut akan bereaksi dengan reagen pereaksi, menghasilkan warna kuning kecoklatan seperti ini. Tergantung kepekatannya. Kepekatannya akan tergantung konsentrasi trigliserida yang terkandung di dalam masing-masing tabung tersebut. Ini adalah blanko yang semestinya ini mengandung trigliserida 0. Ini adalah tabung berisi standar dengan kadar trigliserida 200 mg per desiliter. Ini adalah tabung sampel 1 dan tabung sampel 2. Nah, nanti akan diukur berapa kadar trigliserida yang terdapat di dalam tabung sampel nomor 1 dan sampel nomor 2 dengan berdasarkan perbandingan terhadap standar dengan mengambil blanko sebagai titik awalnya. Kepekatan dari warna yang dihasilkan reaksi tersebut diukur dengan menggunakan spektrofotometer Genesis 20 dari Thermo Scientific. Terlebih dahulu, sebagai titik awal, masukkan blanko, ini adalah 0. Jadi ini adalah titik nolnya dengan menolkan absorbannya. Tunggu sampai tercatat 0. Oke. Jadi terlihat bahwa absorban blanko tercatat 0 angstrom. Itu adalah titik awal. Kita masukkan standar yang berisi trigliserida 200 mg per desiliter. Ukur absorbannya. Jika sudah didapatkan angka yang stabil, maka itu dicatat. Tercatat di sini trigliserida standar tercatat 0,169 angstrom. Masukkan larut tabung standar nomor 1. Catat nilai absorban yang didapatkan. Sini tercatat sampel nomor 1 tercatat absorbannya sebesar 0,271. Kalau tadi 0,269, 169. Diukur lagi sampel nomor 2. Ukur absorbannya, catat nilai absorban yang didapatkan. Di sini tercatat nilai absorban dari sampel nomor 2 adalah 0,050 angstrom. Lihat kepekatan masing-masing tabung, larutan dalam tabung. Ini adalah blanko.
Ini adalah standar yang berisi trigliserida sebanyak 200 mg per desiliter. Coba kemudian bandingkan dengan sampel nomor 1. Berapa kira-kira? Nah, apakah mana yang lebih pekat? Apakah sampel nomor 1 atau standar? Yang jelas standar berisi 200 mg per desiliter. Terlihat sampel nomor 1 terlihat lebih pekat dibanding standar. Berarti dia mempunyai kadar trigliserida lebih dari 200 mg per desiliter. Bandingkan dengan sampel nomor 2. Ini adalah standar, ini adalah sampel nomor 2. Terlihat sampel nomor 2 lebih encer dibandingkan standar. Standar ini berisi 200 mg, berarti sampel nomor 2 berisi kurang dari 200 mg per desiliter trigliserida. Kita sudah melakukan praktikum, maka hasil dari praktikum tadi kita bisa melakukan simulasi penentuan kadar trigliserida dan kadar lipid totalnya. Di sini saya akan memberikan nilai absorban dari masing-masing standar untuk trigliserida dan absorban dari masing-masing sampel. Nanti kalian akan melakukan penghitungan dengan menggunakan rumus berikut. Jadi, nilai absorban standar yang didapatkan dari pemeriksaan tadi adalah sebesar 0,169 angstrom, sementara absorban sampel 1 adalah sebesar 0,271 dan absorban dari sampel 2 adalah 0,050. Masukkanlah nilai absorban tersebut untuk mendapatkan kadar trigliseridanya dengan catatan konsentrasi standar trigliserida yang kita pakai tadi adalah sebesar 200 mg per desiliter.